Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdats bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Azani Allahu minan nar. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan agama Islam ini. Dan termasuk dari agama yang telah disempurnakan oleh Allah adalah akhlak yang mulia. Yang mana akhlak mulia ini merupakan salah satu sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga, bahkan salah satu sebab yang paling terbesarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yadkhulul jannata aktsaru syai' at-taqwa wa ahsanuhum khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dalam hadis lain beliau bersabda, inna ahabban nasi ilayya wa aqrabahum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaq. Sungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis lain beliau bersabda yang artinya pemilik akhlak yang baik akan mencapai derajat orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang gemar salat, orang-orang yang gemar menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kedudukan akhlak yang mulia dalam agama ini. Bahkan telah banyak buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang berkaitan dengan akhlak. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mencontohi bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana adab-adab beliau, dan mengikuti tuntunan-tuntunan beliau dalam berakhlak. Dan merupakan salah satu tuntunan beliau adalah menjaga lisan. Diperumpamakan lisan ini adalah pedang yang mempunyai dua sisi tajam, yang dengan pedang ini kamu dapat mengalahkan musuhmu atau sebaliknya dapat membunuh dirimu sendiri jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal untuk menjaga lisannya. Maka Mu'adz pun bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa atas apa yang telah kami ucapkan? Nabi menjawab,
takilatka ummuk wa hal yakubban nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Takilatka ummuk, sebuah kalimat yang menunjukkan keheranan. Nabi heran dengan pertanyaan Muadz tersebut dan berkata, bukankah tidak ada yang membuat seseorang jatuh tersungkur di atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka kecuali di dalam neraka, kecuali akibat dari lisan mereka? Beliau juga bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati man sakhitallah la ya'tadu biha fayuqa'u fi jahannam. Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, tidak mempedulikannya, maka dengan sebab perkataan tersebut dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kedua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ada ucapan-ucapan yang dapat menghasilkan dosa dan mendatangkan malapetaka azab dari Allah. Namun pedang ini punya sisi tajam yang satu lagi jika digunakan dengan hati-hati. Lisan dapat menjadi bagian tubuh yang sangat bermanfaat, bahkan yang paling bermanfaatnya, karena dapat masukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjaminkan untukku untuk menjaga apa yang berada di antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya, dan apa yang berada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka telah kujaminkan surga untuknya. Lalu, bagaimana bentuk penjagaan kita terhadap lisan ini? Karena agama ini adalah agama yang sempurna, tentu telah dijelaskan bagaimana bentuk penjagaan tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Bentuk penjagaan tersebut adalah dengan mengucapkan hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun, jika tidak menemukan atau tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, maka hendaknya dia diam saja. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Setelah mengetahui betapa pentingnya kedudukan akhlak yang mulia dalam Islam, terutama penjagaan terhadap lisan, maka sebagai seorang mukmin yang baik, hendaknya bagi kita untuk mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya tutup dengan ucapan, indama ansahaka falastu aqulu laka ana khairum minka. Ketika aku menasihatimu, bukanlah aku mengatakan kepadamu, aku lebih baik darimu. Wa innama aqulu laka atamannal khairu lak. Akan tetapi aku menginginkan kebaikan untukmu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujib ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
يا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفر ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. Kim